Banyak orang berpikir bahwa tidur itu harus selama mungkin supaya tubuh bisa pulih. Apalagi kalau sudah usia lanjut, banyak lansia yang merasa semakin lama tidur maka akan semakin sehat. Tapi, benarkah begitu? Kenyataannya, tidur terlalu lama atau tidur di waktu yang salah justru bisa merusak metabolisme tubuh, terutama bagi lansia yang usianya sudah di atas 60 tahun. Dalam video ini, kita akan bahas secara lengkap dan mudah dipahami kenapa tidur yang tidak teratur, terlalu lama, atau tidak berkualitas bisa berdampak besar pada kesehatan lansia. Kita juga akan bahas kenapa kadang seseorang tidur 8 jam, tapi tetap saja merasa lemas, gampang sakit, bahkan bisa lebih berisiko mengalami diabetes, depresi, hingga penyakit jantung. Terakhir, kita akan bongkar fakta menarik tentang kualitas tidur versus kuantitas tidur. Mana yang sebenarnya lebih penting, dan kenapa hal ini sangat jarang dibahas, padahal sangat penting untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang sudah berusia 60 tahun ke atas atau yang merawat orang tua di rumah. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu semangat menjalani hidup di usia yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, kita akan ngobrol santai tapi penting tentang sesuatu yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan, yaitu soal tidur. Tidur memang bagian penting dari hidup kita. Tubuh kita butuh tidur agar organ-organ bisa istirahat, otak bisa bekerja kembali dengan baik, dan hormon-hormon dalam tubuh bisa seimbang. Tapi tidur yang terlalu lama, atau tidur di waktu yang tidak sesuai dengan jam biologis tubuh, ternyata justru bisa membuat metabolisme jadi kacau. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Kalau metabolisme terganggu, maka tubuh jadi lemah, mudah kena penyakit, dan fungsi organ bisa menurun. Banyak lansia yang merasa bahwa karena sudah tidak bekerja, tidak ada jadwal tetap, maka bisa tidur kapan saja dan bangun kapan saja. Misalnya tidur setelah subuh lalu bangun siang, atau tidur larut malam karena kebanyakan nonton TV lalu bangun menjelang siang. Atau, ada juga yang tidur sampai 10 jam lebih karena merasa ngantuk terus-terusan. Padahal, tidur terlalu lama justru bisa bikin tubuh makin lemas. Kenapa bisa begitu? Menurut para dokter dan ahli tidur, tidur yang terlalu lama bisa mengganggu ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita harus tidur dan kapan harus bangun. Ritme ini bekerja mengikuti cahaya matahari. Kalau kita tidur saat tubuh seharusnya aktif dan bangun saat tubuh seharusnya istirahat, maka sistem dalam tubuh jadi bingung. Hormon kortisol yang seharusnya tinggi di pagi hari agar kita semangat, bisa malah tidak keluar. Sementara hormon melatonin yang harusnya muncul di malam hari agar kita mengantuk, bisa terganggu. Akibatnya, kita jadi tidur 8 jam, tapi tetap merasa ngantuk, lemas, dan tidak bertenaga. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah merasa sudah tidur lama, bahkan mungkin 8 jam lebih, tapi tetap saja saat bangun rasanya tidak segar, badan pegal, mudah lelah, bahkan kadang jadi gampang flu atau masuk angin. Itu bisa jadi karena kualitas tidur Bapak Ibu tidak bagus, atau waktu tidurnya tidak tepat. Tidur itu tidak hanya soal durasi, tapi juga soal waktu dan kualitas. Tidur di waktu yang salah, misalnya tidur dari jam 2 pagi hingga 10 pagi, akan berbeda dampaknya dengan tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, meskipun sama-sama 8 jam. Selain itu, tidur yang tidak teratur atau terlalu lama juga terbukti bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur lebih dari 9 jam sehari justru punya risiko lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2. Kenapa bisa begitu? Karena tidur terlalu lama bisa menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak bisa memakai gula darah dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah naik dan akhirnya memicu diabetes. Bukan hanya itu,
Tidur terlalu lama atau waktu tidur yang berantakan juga bisa meningkatkan risiko depresi. Lansia yang sering tidur siang terlalu lama atau tidur malam terlalu larut cenderung merasa lebih murung, kurang semangat, dan lebih sensitif secara emosi. Hal ini bisa memperparah gejala depresi, terutama pada lansia yang hidup sendirian atau jauh dari keluarga. Dan yang paling serius, tidur yang tidak berkualitas juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Banyak studi menyebutkan bahwa baik tidur terlalu sedikit maupun tidur terlalu lama, keduanya bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dan peradangan dalam pembuluh darah. Semua itu bisa menjadi penyebab serangan jantung atau stroke. Jadi, penting sekali untuk menyesuaikan waktu tidur dengan pola alami tubuh. Tidur ideal untuk lansia memang sedikit berbeda dengan usia muda. Pada umumnya, lansia butuh tidur sekitar 7-8 jam setiap malam. Tapi yang lebih penting adalah kualitas tidur itu sendiri. Tidur harus nyenyak, tidak sering terbangun, dan dimulai pada waktu yang tepat, yaitu sekitar jam 9 hingga 10 malam. Nah, sekarang kita bahas fakta menarik yang sering tidak dibahas soal kualitas tidur dan kuantitas tidur. Banyak orang masih berpikir bahwa selama tidurnya 8 jam, maka sudah cukup. Tapi kenyataannya, 8 jam tidur tidak menjamin tubuh jadi segar dan sehat kalau kualitas tidurnya buruk. Misalnya, tidur tapi sering terbangun karena ke kamar mandi, atau karena suara bising, atau karena mimpi yang mengganggu. Atau tidur tapi sambil menonton TV atau memainkan HP hingga tertidur. Semua itu bisa menurunkan kualitas tidur. Kualitas tidur juga dipengaruhi oleh lingkungan kamar. Suhu ruangan yang terlalu panas, lampu yang terlalu terang, atau suasana kamar yang tidak nyaman bisa membuat tidur jadi tidak nyenyak. Jadi, perhatikan juga suasana tidur Bapak Ibu. Gunakan lampu redup, hindari suara keras, dan kalau bisa, tidur dalam keadaan tenang tanpa gangguan. Faktor lain yang penting adalah kebiasaan sebelum tidur. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak di malam hari, hindari kafein, dan jangan terlalu banyak minum air menjelang tidur supaya tidak sering terbangun untuk buang air kecil. Cobalah juga untuk rutin melakukan aktivitas ringan di pagi hari seperti jalan kaki, agar tubuh terasa lelah secara sehat dan bisa tidur lebih nyenyak di malam harinya. Kesimpulannya, tidur memang sangat penting bagi kesehatan lansia. Tapi tidur yang terlalu lama atau tidur di waktu yang salah bisa membawa banyak masalah. Mulai dari metabolisme tubuh yang terganggu, tubuh jadi lemas meski sudah tidur cukup lama, hingga meningkatnya risiko diabetes, depresi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, mari kita perbaiki pola tidur kita. Tidur yang berkualitas, cukup, dan di waktu yang tepat akan membuat tubuh lansia tetap sehat, bugar, dan lebih bahagia. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu semua tentang pentingnya tidur yang benar di usia 60 tahun ke atas. Jaga waktu tidur, jaga kualitas hidup. Jangan tidur terlalu lama, jangan juga terlalu sedikit. Tidur yang cukup dan berkualitas, itulah kunci agar tubuh tetap kuat di usia lanjut. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.